Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Baik, silakan Rifki. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik dari doa beragama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih buat Rifki yang udah mau memimpin kita dalam doa. Kemudian di sini Bapak akan melakukan absensi ya sebelum kita lanjut ke dalam pembelajaran. Anissa, Rifki, Dirwa. Pak Rezi, Dirwa. Fadil. Pak. Baik, jadi berangkat semua ya pada hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang cyber security dasar, di sini Bapak ada video motivasi. Nah, ntar kalau video ini sudah selesai, dimohon ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tersebut. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat atau gadget di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses banyak website, mulai dari website jual beli, website khusus online, sampai website baca komik. Nah, website itu tuh kayak rumah. Kalau mau menuju ke rumahnya, kita perlu alamatnya. Nah, alamatnya itu disebut URL. Dalam mencari informasi di internet, kadang kita tinggal cari di situs carian sih ya, Google misalnya. Tapi tetap perlu hati-hati sob. Nah, semua yang kita perlu cari yang lebih benar. Kalau dapat info dari sebuah website, usahakan cari website lain. Apakah informasinya sama? Misal lu baca berita di situs www.korenkemarinSore.com. Kalau makan ubi rebus bisa menimbulkan pemanasan global. Nah, coba deh cek deh di situs-situs lain ada nggak informasi yang mendukung. Kalau informasinya dari situ doang, ya kita patut curiga sih. Nah, disitulah pentingnya berpikir. Jangan terima mentah-mentah. Jangan sampai nih kita pegang handphone pintar, tapi kita agak pinter. Malu. Yuk saling sebelum sharing. Nah, dari video tadi, dari kalian ada nggak yang bisa nyimpulin apa isi dari video tersebut? Saya, Pak. Nah, silakan Fadil. Jadi kita harus berpikir kritis, Pak, karena pengguna internet harus selalu berpikir kritis dan tidak menerima semua informasi yang ditemukan secara mentah-mentah. Nah, bagus Fadil, benar ya apa yang dikatakan sama Fadil. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu cyber security? Ada yang tahu? Keamanan cyber bukan, Pak? Nah, benar Rifki. Nah, cyber security adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan digital. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian itu mampu yang pertama menjelaskan pengertian cyber security atau keamanan cyber dan pentingnya dalam kehidupan digital. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi berbagai ancaman keamanan cyber seperti virus, malware, phishing, dan hacking. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa menjelaskan komponen dasar dari keamanan cyber seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau CIA triad. Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa menunjukkan sikap waspada dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi di dunia maya atau ketika kalian sedang melakukan kegiatan di media sosial. Baik.
sih cyber security itu? Nah, cyber security atau keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan digital. Nah, tujuan dari adanya cyber security itu yang pertama itu digunakan untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua integritas atau integrity, dan yang ketiga adalah ketersediaan atau availability dari data yang ada. Nah, contoh sederhananya yaitu melindungi akun media sosial agar tidak diretas dan menjaga data sekolah dari malware. Yang selanjutnya ada ancaman di dunia digital. Yang pertama itu ada ancaman dari virus dan malware, yakni program berbahaya yang merusak sistem. Yang kedua phishing atau upaya pencurian data dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Yang ketiga hacking, upaya masuk ke sistem tanpa izin. Yang selanjutnya ada ransomware atau mengunci data dan meminta tebusan. Nah, yang ketiga itu ada social engineering atau manipulasi psikologis agar korban memberikan informasi. Anak-anak, di dunia digital itu luas dan terbuka. Kita semua di sini kan menggunakan internet untuk belajar, bermain, bahkan untuk berkomunikasi. Tapi di balik itu ada ancaman seperti hacker yang Bapak sebutkan seperti tadi, hacker, malware, dan phishing. Nah, contohnya begini. Ketika seseorang mengirimkan tautan mencurigakan lewat email dan kita sembarangan klik, maka data kita bisa dicuri. Oh, jadi bahaya ya Pak kalau sembarangan klik ini? Iya, Nisa, tepat sekali. Karena kita itu perlu memahami dasar-dasar dari keamanan cyber agar tidak mudah tertipu dan kita bisa lebih berhati-hati di dunia digital. Nah, intinya cyber security itu bukan hanya urusan teknisi komputer, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna internet. Nah, di sini itu seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, prinsip-prinsip dasar keamanan cyber atau CI triad. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan, yang berisi tentang hak dari pihak berwenang yang boleh mengakses data. Kemudian integrity atau integritas, data tidak boleh diubah tanpa izin dari yang mempunyai data tersebut. Nah, yang ketiga ada availability atau ketersediaan, sistem dan data harus selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Selanjutnya ada cara melindungi diri dari dunia digital. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan password. Nah, kita juga menggunakan password itu tidak boleh asal-asalan ya. Jangan satu password itu bisa dipakai untuk semua akun. Baik, Rifki dan Anissa, mohon bisa fokus ke depan. Yang kedua itu ada aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Yang ketiga menghindari mengeklik atau membuka tautan lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Yang selanjutnya menggunakan software antivirus dan selalu update sistem operasi secara rutin. Nah, yang terakhir itu jangan bagikan data pribadi secara sembarangan. Baik, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Bapak akan berikan contoh kasus. Mohon kalian bisa mengerjakan dengan rekan kelompok kalian sendiri. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit buat kalian berdiskusi. Nomor 1, apakah ada yang kesulitan? Bagaimana dengan kelompok 2?
waktunya selesai. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, kelompok 1. Baik, jadi kasus kami yaitu salah satu komputer di laboratorium tiba-tiba melambat. Lalu muncul banyak iklan dan juga file yang tidak penting bisa terbuka. File penting tidak bisa dibuka. Setelah diperiksa, ternyata komputer itu terinfeksi program berbahaya dari hasil unduhan file gratis dari internet. Sekarang, apa yang terjadi dan bagaimana cara mencegahnya serta mengatasinya? Untuk jawabannya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk jenis serangannya ada malware. Cara pencegahannya dan penanganannya yang pertama itu adalah hindari mengunduh file dari situs tidak resmi. Yang kedua, gunakan antivirus dan update sistem secara berkala. Yang ketiga, jangan gunakan flash disk sembarangan. Dan yang terakhir, lakukan scan keamanan secara rutin. Baik, makasih. Ya. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok 2, kasusnya seorang siswa mendapat email yang tampak seperti dari sekolah. Di dalamnya ada tautan yang meminta dia login dengan akun Google-nya. Tanpa curiga, dia klik tautan itu dan memasukkan data login. Beberapa jam kemudian, akunnya tidak bisa diakses lagi. Pertanyaannya, apa jenis serangan cyber yang terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Jawabannya akan disampaikan berikutnya. Dari pertanyaan berikut, ya, apa jenis serangan cyber yang terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Menurut kami, jenis serangan ini termasuk phishing, dan cara mencegahnya itu yang pertama, kita memeriksa alamat email pengirim. Selanjutnya kita jangan klik tautan mencurigakan. Yang ketiga, kita melakukan aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan yang terakhir, gunakan mengubah password yang lebih kuat lagi. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa kasusnya adalah phishing dan cara mencegahnya dengan tidak klik tautan sembarangan dan menggunakan verifikasi 2 langkah. Kasih aplaus buat kelompok 2. Dari hasil diskusi tadi itu bisa Bapak simpulkan bahwa keamanan cyber itu adalah tanggung jawab bersama. Kita itu harus hati-hati menggunakan internet dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Jadi kita harus waspada dan cerdas ya Pak? Nah, betul Anissa. Sikap waspada dan berpikir kritis itu adalah kunci utama dalam menjaga keamanan digital. Itu kita dalam bermedia sosial atau dalam dunia digital itu terdapat etika dan hukum di dunia cyber. Contoh etika itu dengan menggunakan internet secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Contoh hukumnya itu ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan revisi nomor 19 tahun 2016 tentang melarang hacking, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik dalam dunia online dan lain-lain. Baik, untuk bahan evaluasi Bapak diharapkan kalian mengerjakan kuis. Nah, di sini Bapak sudah ada barcode G-Drive. Kalian bisa scan barcode tersebut. Bapak sudah? Sudah? Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, Bapak bisa kasih kesimpulan di dunia digital itu banyak membawa manfaat, tapi juga dengan resikonya. Dengan memahami dasar-dasar keamanan cyber dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab.
untuk materi minggu depan, yaitu tentang cyber security yang tingkat lanjut ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Coba, baik, silakan Pak Rezi. Baik, Pak. Mari teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Rezi. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa paham tentang pentingnya menjaga keamanan di dunia digital. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.